Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali bersama kami yang akan membawakan sebuah cerita. Cerita ini hanyalah fiktif dan hasil karangan belaka, hanya sebagai pengisi waktu kosong di kala santai. Semoga bisa menemani malam kalian dengan damai. Cerita kali ini akan dibawakan oleh kakek kami dengan judul Bus Malam di Hutan yang Angker. Selamat menyimak ya. Silahkan, Kek. Malam itu, bus malam jurusan Jakarta-Surabaya meluncur perlahan meninggalkan terminal terakhir sebelum memasuki jalan yang dikenal sebagai jalur hutan angker. Sopir bus, Pak Jamal, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam, sudah bertahun-tahun melewati jalur ini. Di sebelahnya, kernet bernama Wawan duduk sambil menggulung rokok. Pak Jamal, katanya malam Jumat seperti ini banyak cerita aneh di hutan ini. Wawan membuka pembicaraan, suaranya sedikit bergetar. Pak Jamal tersenyum tipis sambil memutar setir. Wawan, kamu terlalu banyak dengar cerita orang. Fokus aja kerja. Namun, di dalam bus suasana berbeda. Penumpang malam itu hanya 8 orang. Mereka duduk tersebar dan masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di kursi depan, seorang ibu muda menggoyang-goyangkan bayinya yang tertidur. Sedang di belakangnya, 2 pemuda terlihat sibuk bermain ponsel. Seorang berlaki tua bersarung duduk diam sambil memegang tas kain. Sisanya adalah pasangan muda yang berbicara lirih di sudut bis. Jam menunjukkan pukul 11:04 malam. Suara mesin bus terdengar monoton, berpadu dengan derak-derak halus ranting yang patah di luar. Di kedua sisi hutan, jalan begitu gelap gulita, hanya diterangi lampu bus yang menembus pekatnya malam. Tiba-tiba, bus berguncang keras. Beberapa penumpang tersentak. "Astaga, apa itu?" teriak seorang wanita dari belakang. Pak Jamal mengerutkan dahi dan menghentikan bis. Wawan segera berdiri, melangkah ke pintu depan. "Ban pecah mungkin," kata Wawan sambil membuka pintu dan melompat turun. Pak Jamal mengikuti dari belakang membawa senter. Mereka memeriksa roda, namun tak ada yang salah. "Tak ada masalah, Pak. Tapi kenapa bus terasa seperti menabrak sesuatu?" tanya Wawan. Suaranya kini penuh rasa cemas. Pak Jamal mengarahkan senter ke jalan. Tidak ada apa-apa, hanya aspal yang licin karena embun. "Ayo naik lagi, jangan buang waktu," ujar Pak Jamal akhirnya. Namun, saat mereka kembali ke bus, suasana berubah. Di dalam penumpang tampak gelisah. Seorang pria muda berdiri, menunjuk ke arah bangku kosong di baris tengah. "Tadi kursi itu kosong, tapi saya melihat ada yang duduk sana barusan," katanya dengan wajah pusat pasi. "Apa maksudmu?" tanya Pak Jamal tegas. Pria itu menelan ludah. "Saya yakin, Pak, seseorang perempuan pakai kebaya putih dan rambutnya panjang sekali. Tapi sekarang dia hilang." Pak Jamal pun menenangkan penumpang. "Mungkin itu hanya sebuah bayangan, Mas. Hutan seperti ini memang kadang bikin pikiran kita bermain-main. Semua tenang ya, kita lanjutkan perjalanan." Namun tak ada yang benar-benar tenang. Wawan duduk kembali di kursinya. Kali ini matanya tak lepas dari kaca depan.
Pak Jamal melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Di belakang, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa menit kemudian, bus tiba-tiba berhenti mendadak. Semua penumpang terhuyung ke depan. Pak Jamal, kenapa berhenti lagi? Wawan panik. Pak Jamal menunjuk ke jalan. Di depan mereka, seorang wanita berdiri membelakangi bus. Pakaiannya putih panjang, rambutnya menutupi wajah. Apa itu? Jangan-jangan dia yang tadi, bisik salah satu penumpang. Wawan berdiri. Pak, kita putar balik saja. Pak Jamal menggeleng. Tak mungkin, jalannya terlalu sempit untuk putar balik. Kita harus lewat. Dengan tangan gemetar, Pak Jamal membunyikan klakson panjang. Namun wanita itu tidak bergerak. Perlahan, Pak Jamal menggerakkan maju bus, berharap wanita itu akan menyingkir. Tetapi semakin dekat, wajahnya semakin tidak jelas. Bukan wajah manusia, melainkan tengkorak dengan mata hitam kosong. Penumpang berteriak. Salah satu pemuda pingsan di tempat. Bayi yang lagi tidur lelap mulai menangis keras. Allahu Akbar! Lelaki tua bersarung di barisan tengah mulai membaca doa dengan suara keras. Namun sosok itu lenyap seketika saat bus hampir menyentuhnya. Hanya tersisa udara dingin yang merambati setiap sudut bus. Ketegangan pun memuncak. Setelah kejadian itu, suasana semakin mencekam. Lampu di dalam bus tiba-tiba mati. Hanya lampu depan yang menyinari jalan, tapi redup seperti akan padam kapan saja. Pak Jamal, saya tidak mau lanjut. Salah satu penumpang wanita berdiri sambil menangis. Tenang Bu, kita sudah setengah jalan, jawab Pak Jamal meski suaranya sedikit mulai bergetar. Di luar suara aneh mulai terdengar. Ketukan-ketukan halus di jendela, disusul suara tertawa pelan yang membuat bulu kuduk meremang. Wawan berdiri dan berjalan ke belakang. Semua diam di tempat, tolong. Jangan buka jendela atau pintu, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, bus kembali berguncang. Kali ini lebih keras. Pak Jamal pun menghentikan kendaraannya. Kita nggak bisa begini terus, Pak. Saya mau turun, teriak salah satu pria muda. Tapi sebelum dia mencapai pintu, Wawan menahannya. Jangan, di luar lebih berbahaya, katanya tegas. Wawan mencoba menenangkan penumpang. Ia berjalan mengejar setiap baris kursi, memastikan semua orang tetap duduk. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu yang aneh di kursi belakang. Sebuah buku lusuh tergeletak di sana. Padahal sebelumnya gak ada apa-apa. Sampulnya hitam pekat tanpa tulisan. Pak Jamal, ini milik siapa? Wawan mengangkat buku itu. Pak Jamal melirik lewat kaca spion. Tak tahu, jangan sentuh. Taruh aja di sana. Namun sebelum Wawan sempat meletakkan kembali, buku itu terbuka sendiri. Halaman-halaman di dalamnya penuh dengan tulisan tangan yang tampak seperti mantra-mantra kuno. Sebuah suara lirih terdengar, seolah berasal dari dalam buku itu. Keluar dari sini. Wawan membanting buku itu ke lantai. Semua penumpang menjerit saat suara-suara aneh mulai memenuhi udara. Seperti bisikan ribuan orang, bayang-bayang gelap melintas cepat di jendela bus. Puncak teror pun terjadi. Saat semua orang mulai panik, terdengar suara langkah kaki di atap bus. Perlahan namun pasti, langkah itu bergerak dari depan ke belakang. Penumpang menahan napas. Tiba-tiba, pintu darurat di bagian belakang bus terbuka dengan sendirinya. Tutup pintunya, teriak seseorang.
Namun sebelum ada yang bergerak, sesosok bayangan melompat masuk. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya rata tanpa mata, hidung atau mulut. Semua orang berteriak histeris. Pak Jamal segera menginjak gas. Bus pun melaju kencang, sementara sosok itu melayang di tengah lorong, menatap kosong ke arah para penumpang. Lelaki tua bersarung maju ke depan melantunkan ayat suci dengan lantang. Perlahan sosok itu mulai bergetar, lalu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Suasana pun hening sesaat. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Pintu bus kembali terbuka. Kali ini diiringi suara tangisan seorang anak kecil. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Di sana seorang anak perempuan berdiri memegang boneka rusak. "Ibu, di mana ibuku?" tanyanya dengan suara serak. Pakainya compang-camping, wajahnya pun penuh luka. Ibu muda yang duduk di depan spontan memeluk bayinya erat-erat. "Itu bukan manusia, jangan dekati dia." Anak perempuan itu perlahan berjalan ke tengah lorong, menatap setiap penumpang dengan mata kosong. Suasana semakin tegang, hingga lelaki tua kembali membaca doa dengan suara lantang. Anak itu menjerit keras, lalu lenyap di udara. Setelah melewati hutan, bus akhirnya mencapai perkampungan kecil. Semua penumpang turun dengan wajah pucat. Namun, saat Pak Jamal menghitung jumlah mereka, ia menyadari sesuatu. "Wawan, penumpang kita tadi ada 8 kan?" bisiknya. Wawan mengangguk, tapi ketika melihat ke dalam bus, hanya ada 7 orang. "Siapa yang hilang?" tanya Wawan panik. Pak Jamal hanya bisa menatap kosong ke dalam bus yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dari belakang kursi, buku hitam lusuh itu masih tergeletak, terbuka pada halaman terakhir yang bertuliskan satu kalimat. "Kami akan kembali." Demikianlah cerita singkat tentang bus malam di hutan yang angker. Semoga bisa menemani malam kalian yang sunyi. Terus dukung channel kami untuk terus bisa menyimak cerita-cerita baru yang seru. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung kami. Untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, salam kenal, salam bercerita. Terima kasih, selamat malam, bye.